Halo sahabat YouTube semuanya, jumpa lagi di Kecubung Channel. Di video kali ini saya mau membahas tentang pengalaman kerja dan pengalaman hidup saya. Saya sebagai karyawan pabrik PT Puya Indonesia. Saya bekerja siang malam, berangkat pagi pulang sore, berangkat malam pulang pagi, berangkat siang pulang malam. Karena gue sebagai karyawan pembuat outsole sepatu ya. Alhamdulillah 6 bulan ke belakang kerja gue lancar-lancar aja, nyaman-nyaman aja. Setelah ada berita adanya wabah virus corona di Indonesia yang masuk ke Indonesia, di situ gue udah berdebar-debar. Banyak di Jakarta karyawan yang dirumahkan, di PHK. Nah, gue berpikir secara logis, gimana ya kalau pabrik gue atau yang tempat kerja gue ada program dirumahkan. Nah, gue kepikir sebelum 6 bulan yang lalu. Setelah 6 bulan ke depan, kejawab semuanya yang gue pikiran itu. Di pabrik gue di PT Puya Indonesia karyawan sekitar 12.000 orang. Sebelum lebaran kemarin di pabrik PT Puya mengadakan program SPD, surat pengunduran diri secara sukarela. Gue di situ bingung mau ngambil alamat SPD apakah PHK, apakah dirumahkan. Dan teman-teman gue menyarankan, ya udahlah kamu ngambil SPD. Memang PT Puya itu bagus, ada program. Kalau di SPD mendapatkan pesangon 1 kali PMTK. Yang masa kerjanya 3 tahun, gue kali-kaliin ya lumayan dapat lah 20 juta. Karena saya nggak mau pengen bertahan hidup dan bertahan pekerjaan. Karena mencari kerja di zaman era sekarang itu susahnya minta ampun. Dan gue sampai sekarang bertahan di PT Puya Indonesia, dan teman-teman gue yang lainnya banyak yang SPD. Jadi gue berharap kedepannya mudah-mudahan tempat kerja gue lancar, mudah-mudahan. Dan untuk teman-teman gue yang udah keluar, mudah-mudahan dapat pekerjaan lain. Untuk rekan-rekan gue atau timnya, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang bagus. Sebenarnya bulan-bulan sekarang termasuk pabrik atau tempat kerja saya sekarang ada program dirumahkan. Di situ gue kebayang, kenapa gue kemarin nggak ngambil SPD? Ya malu, karena apa ya? Pikiran gue kemarin itu bingung, apa SPD, apakah ngambil atau bertahan. Di situ gue bertanya-tanya, SPD dapat sekian, bertahan ya menyakitkan. Namun di benak gue, gimana lah kalau gue ngambil bertahan aja. Alhamdulillah sampai sekarang gue bertahan. Tapi kemarin gue pas masuk kerja mau ada program dirumahkan, gak tahu masanya berapa bulan atau berapa tahunnya. Ya mudah-mudahan 2 bulan atau sebulan. Untuk pemerintah yang di daerah maupun di pusat maupun di kenegaraan, cobalah terapkan apa itu PSBB. Memang di PSBB di Cianjur di tempat kerja gue gak terlalu ketat. Mungkin kenapa beranggapan ya kalau udah sakit ya itu ya udah sakit. Karena apa ya, orang itu gak bergantung sama penyakit karena wabah corona. Kalau udah sakit ya orang pasti sakit gitu kan. Jadi intinya mah kekebalan tubuhnya juga dan keyakinannya sama Yang Maha Kuasa. Jadi kalau intinya mah kalau orang sakit ya mungkin Tuhan udah mengasih
untuk sakit gitu kan. Kalau untuk sembuh mungkin Tuhan udah mengasih untuk sembuh. Jadi apa ya, menurut saya pribadi masalah wabah virus corona yang sekarang lagi booming di Indonesia di era zaman sekarang, kalau bagi saya pribadi, saya itu gak takut sama wabah virus corona. Karena kenapa? Karena sebab saya itu punya Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya itu punya keteguhan yang kuat. Karena kalau orang udah sakit, ya mungkin Tuhan udah mengasih kalian untuk sakit. Kalau orang yang sembuh, mungkin Tuhan udah mengasih yang sembuh. Alhamdulillah orang-orang yang kena virus corona, yang kena terjadi virus corona, mudah-mudahan sehat kembali. Dan yang masih ODP, mudah-mudahan sehat lagi kembali. Dan saya minta sama rekan-rekan yang di YouTube, marilah kita berdoa untuk kemajuan bersama untuk menghilangkan wabah virus corona di Indonesia, supaya sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia bermaju kembali, normal kembali kayak 6 bulan ke belakang. Karena apa ya, semakin banyaknya PSBB, semakin banyaknya sektor ditutup, semakin banyaknya orang kelaparan. Faktor utamanya orang-orang kelaparan, dia dianggapan mati karena virus corona. Sebenarnya itu bukan karena virus corona, tapi dia itu mati karena kelaparan. Kenapa? Satu, dia punya penghasilan, karena ditutup pekerjaannya nggak punya penghasilan. Yang kedua, dia penjual, dia jualan di area-area seperti kantor, jajan di emperan-emperan jalan. Karena terbentuknya PSBB, jadi pekerja-pekerja kecil itu dia bingung usaha apa. Dia berjualan, ada polisi bubarkan. Nah, jadi pemikiran saya itu untuk masalah wabah virus corona, kalian itu jangan takut, serahkanlah kepada Maha Kuasa. Karena penyakit itu gak ada obatnya selain dari Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ gue terpikirkan, baiklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa untuk menghilangkan virus corona di Indonesia, termasuk di dunia. Karena kalau semakin banyak PSBB, apalagi dilanjutkan PSBB, kemungkinan banyak orang, satu, ya jelaslah penghasilan nggak ada. Kedua, banyak orang-orang yang di-PHK karena perusahaan juga rugi. Ketiga, banyak orang mati karena kelaparan, bukan karena wabah virus corona. Ya. Yang keempatnya, orang beranggapan takut keluar, takut gitu. Dia mau usaha juga takut. Kelima, tolonglah pada pemerintah, bukalah sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk sektor perindustri, sektor lain-lainnya lah. Saya gak mau sebutkan satu-satunya, karena semakin PSBB berdampaknya emang kerasa sama saya pribadi. Saya sebagai karyawan di PT Puyen, sekarang gak ada order. Nah, di situ juga saya bingung. Saya juga sama serikat juga bingung. Karena satu, gak ada order sama sekali. Mau gimana ngegaji karyawan, mau gimana ngegaji. Sekarang untuk perusahaan aja udah gak ada pemasukan. Karena kenapa? Karena itulah dampaknya wabah virus corona di Indonesia. Jadi sektor-sektor keindustrian kebanyakannya dinonaktifkan. Banyak barang-barang seperti order, karena kan saya kerja di pabrik sepatu, mungkin saya banyak bikin sepatu, mungkin nggak ada order, nggak ada ekspor ke negara-negara lain. Jadi perusahaan itu biaya keluar semua, tapi nggak ada pemasukan untuk perusahaan. Makanya karyawan sebanyak 12.000 sekarang nih tinggal 7.000-an, kan 5.000 gak udah di SPD, yang dirumahkan dengan di PHK. Itulah yang berdampaknya virus corona di Indonesia. Banyak sektor-sektor perekonomian yang melemah, perusahaan-perusahaan juga melemah.
karena terjangkitnya wabah virus corona di Indonesia. Jadi saya sarankan untuk kalian yang menonton channel ini, mintalah pendapat kalian tentang channel ini, dan terus kalian itu sharing ke teman-teman kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan wabah virus corona di Indonesia. Mungkin saya cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan itu pengalaman saya pribadi. Saya sebagai karyawan di PT Puyen Indonesia. Pasti kalian tahu PT Puyen Indonesia pabrik terbesar se-Asia yang kedua. Dan kalau ada kekurangan di kata-kata saya, maklum karena saya lagi belajar. Maaf kalau ada kata-kata yang kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Salam sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.